Oke, kita tes slide-nya dulu ya, bergerak atau enggak. Bentar lu. Udah bergerak belum slide-nya? Gerak, Pak. Gerak, berarti kita mulai aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Hari ini materi ke-15 atau materi yang terakhir bercerita tentang penyajian grafik dan skema. Nah, ini contoh grafiknya. Ini grafiknya ada grafik batang, grafik pai atau bulat, ataupun ini yang tabung, hampir sama kayak batang, cuma modifikasi yang lain. Kalau ini dia skema untuk biasanya dia untuk penelitian. Jadi kan penelitiannya tuh kayak mana susunan awalnya nih, perumusan masalah nih, teori, kemudian gimana cara pengkajiannya ataupun sampai gagasan atau kesimpulan. Nah, ini semacam bagan alir lah. Di sini diajarkan bagaimana cara membuat grafik dan skemanya. Kita lanjut ke teorinya dulu ya. Nah, pengertian grafik itu suatu kombinasi angka, huruf, simbol, atau gambar, lambang, perkataan, dan lukisan yang disajikan dalam suatu media untuk memberikan konsep ataupun ide dari pengirim pada sasaran dalam penyampaian maklumat. Maklumat ini semacam inti dari yang kalian ingin berikan, mungkin dari skripsi ataupun dari PKL. Nah, di sini kombinasi dari ada angka itu mungkin ya abjad, dan kemudian ada huruf ataupun apa dikombinasikan dikombinasikan maksudnya dari suatu paragraf atau deskripsi diperkecil menjadi data ini. Kan data ini dia biasanya ini kayak contohnya ini ton ini kan berat, ini juga ada jenis-jenisnya. Jadi kalau deskripsikan bawang merah itu mungkin ada 100 ton, ada 150 ton pada bulan keberapa tahun 2018. Kemudian ini bawang putih 2018 berapa, 2017 berapa. Kalau diparagrafkan itu panjang, tapi kalau dibuat dalam grafik jadi lebih kecil. Nah, jadi maksudnya memperkecil apa tuh suatu data atau deskripsi kalian menjadi gambar atau apa ya kayak simbol yang bisa mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana. Nah, maksudnya di sini kan biar bisa dilihat dengan adanya gambar ini, dilihat perbandingannya. Oh, 2016 lebih sedikit dibandingkan 2017. Jadi kalau baca kan lama tuh, orang harus baca dulu apa maksudnya nih. Baca banyak. Tapi kalau lihat gambarnya udah tahu terus. Oh, yang 2016 itu lebih sedikit dari 2017. Yang paling banyak itu jenis apa? Oh, jenis ini. Jadi begitu lihat langsung tahu. Mungkin kalau di kita mungkin biasanya kalau mengukur panjang tubuh ikan ya, ataupun apa, bisa dilihat ya. Oh, ikan ini yang paling ukurannya panjang badannya. Kemudian juga ini yang bisa hidup di rentang suhu berapa, ataupun tingkat oksigennya berapa. Habis itu juga ini tingkat penggunaan pakannya lebih banyak mana. Jadi bisa diinfokan dengan mudah dengan tabel ini dibandingkan harus mendeskripsikan. Nah, makanya di setiap karya itu di pembahasan bab 4 tuh setiap satu subbab yang dibahas biasanya disajikan grafik. Pertama ada kata pengantar lah, kata pengantar itu ada gambar. Habis gambar nggak jauh dari situ ada grafiknya. Oh, hasilnya seperti ini. Jadi kan mungkin ada yang nggak baca secara panjang ya, baca sedikit, jadi dia langsung kelihatan. Lanjut ya. Kemudian data-data dalam bentuk uraian deskriptif juga kompleks dapat disederhanakan dengan menggunakan grafik. Jadi apabila sebuah grafik sulit dibaca atau dipahami, maka akan kehilangan manfaat yang berharga. Nah, maksudnya di sini kan ketika grafik itu fungsinya untuk menyingkat apa ya? Untuk menyingkat data yang panjang menjadi data atau tampilan yang mudah untuk dilihat, jadinya ntar suara siapa nih? Suara ayam, ntar ya. Nah, ini kan dibilang tadi kan grafik fungsinya untuk menyingkat tampil data-data atau deskripsi tulisan yang banyak menjadi lebih mudah dibaca ataupun lebih dipahami. Tapi kalau kita gagal menampilkan grafik supaya lebih mudah dipahami, maka kita telah kehilangan manfaat dari karya kita ini. Misalkan
kalian buat grafiknya yang apa ya, tidak beraturan, mungkin tidak ada indeksnya, tidak ada keterangan ini, tidak ada judulnya atau apa. Jadi udah apa ya, udah menghilangkan esensi dari karya kalian tadi itu. Wah, ini nggak jelas nih karyanya. Apa sih maksud dia? Ini yang tahunnya yang mana? Ini kok bentuknya kategori ini ganti mungkin tahun ataupun apa gitu. Jadi begitu orang baca bisa tahu, tapi kalau cara nampilin grafiknya aja mungkin nggak bagus. Nah, itu dia bisa mengakibatkan apa ya? Kehilangan manfaat dari karya yang kalian buat. Nah, sini fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Nah, kuantitatif itu kan data angka-angka kayak gini kan. Angka ada 4, 3, 2. Nah, kalau digrafikan tadi, dia lebih mudah mudah dilihatnya mana yang sejaraknya ya. 4 dengan 2 ini ada tergambarkan ya. Misalnya diagram batang, oh segini. Ataupun diagram bulat, oh segini. Jadi kan bisa terlihat dengan jelas. Kalau ini kan masih kayak menerka-nerka gitu kalau angka-angka biasa. Nah, kemudian, bentar ya. Nah, yang itu fungsi yang pertama kan. Fungsi yang kedua menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa saling berhubungan dengan singkat dan jelas. Ya, ini kan biasanya dia pakai dua kategori. Ini kategori yang pertama yang di sebelah yang melintang ya vertikal, kategori dua horizontal. Jadi yang horizontal ini yang berhubungan dengan yang vertikal tadi. Apa sih pengaruh yang vertikal ini terhadap horizontal? Nah, ini datanya. Jadi menggambarkan dua faktor menjadi dalam satu gambar. Jadi kan kalau kalian mungkin ini apa ya? Ini mungkin pengaruh suhu terhadap suhu terhadap apa ya? pH ataupun ataupun perkembangan tubuh ikan. Nah, misalkan ini perkembangan bulan satu, bulan 2, bulan ketiga. Ini jenis ikan yang merah, hijau, biru ini jenis ikannya ini mungkin oksigen atau pH-nya. Nanti bisa digambarkan bahwasanya pada minggu kedua ikan jenis apa dia terganggu apa tuh perkembangannya ketika pH-nya naik ataupun ketika oksigennya berkurang. Di sini dengan tampilkan gambar ini aja kita bisa mengetahui, oh ini maksudnya penelitiannya kayak gini ataupun data hasilnya kayak gini. Nah, jadi bisa kelihatan. Kemudian lanjut, nah jenis-jenis grafik. Nah, jenis-jenisnya ini ada beberapa. Jadi kan dia nggak mesti pakai yang batang ini ataupun pakai yang bulat ataupun pakai yang grafik itu tergantung ada keperluannya. Di sini kalau jenis batang itu atau histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Nah, kalau untuk kita menekankan perbedaan nilai, misalkan mau kalau tingkat pH-nya tinggi dibandingkan perbandingan negara lah, misalnya ini jenis ikannya. Ini lebih jelas ya kalau menentukan angka. Ini ada 25, 30. Nah, jadi kalau kita mau nampakkan perbandingan, kita pilih yang diagram batang. Misalkan contoh ya, ini biru ini ikan nila, merah ikan mas, hijau ikan gurami. Ini di daerahnya. Ini juga misalkan jumlah yang tangkapan lah. Oh, rupanya di Indonesia lebih banyak ataupun di Inggris lebih sedikit. Nah, itu tujuannya itu. Kalau untuk perbandingan dia fokusnya pakai yang batang. Kemudian grafik ini menunjukkan jenis grafik yang paling sederhana. Grafik ini juga sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, grafik ini juga hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Ya, jadi kan ini kan lebih lebih mudah dipahami ya. Sebagian udah paham sih. Ya, gimana cara membaca grafik ini. Di sini ada yang ada yang belum bisa baca grafik nggak? Atau bisa baca grafik kan? Kalau ada grafik punya kawan mungkin yang di seminar atau apa bisa ketahuan duluan kan sebelum kawan itu jelaskan ya ataupun sebelum dia seminar kalian udah lihat grafiknya oh gini nggak usah dia jelasin pun kelihatan dia Bisa, Kak. bisa kan. Lanjut ya. Nah sini oh ini langsung cara buatnya ya. Nah ini kalau grafik batang ini kalian di menu Word itu kalian pilih insert kemudian pilih chart ya. Ini bahasa Inggrisnya nih chart kemudian nanti logo awalnya main batang. Nanti pas kalian pilih yang ini kan logonya batang, tapi pas pilih yang kolom, nah, kolom ini ada apa ya? Ah, ini pilihannya nih. Kalau pilih batang, pilih kolom. Nanti ada pilih lagi yang 3 dimensi, 2 dimensi, ataupun yang kayak mana kan. Nah, setelah tampil di Word-nya kayak gini. Nah, nanti muncul ya. Ada biasanya kan, tapi sebelum sebelum buat eh,
tabel ini nggak jangan langsung insert, biasanya di blok dulu data yang mau kalian pakai kan. Nah, satu caranya di blok dulu, baru klik insert ataupun bisa langsung insert nanti di klik kanan di sini kalian pilih import data. Jadi kalian nanti ngambil data ulang. Biasanya sering, aduh, biasanya sering, aduh, apa nih? Lagi ngobrol. Nah, biasanya ada datanya nggak sesuai, terbalik lah atas bawahnya. Nanti kalian kalian klik kanan aja, apa ya, switch biasanya, switch data X dan Y bertukar nanti dia. Kadang kan beda dia. Kalian maunya ini yang X, ini yang Y-nya berpindah ya. Kalian sesuaikan aja. Kemudian ada jenis garis grafiknya. Ini kan lebih kayak untuk apa ya? Di sini garis adalah jenis grafik yang umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini maksudnya kalau yang apa ya, yang sumbu X-nya tuh banyak. Misalkan perkembangan tangkapan ikan 10 tahun terakhir, dia tampilkannya kalau 3 tahun misalnya pakai batang. Tapi kalau sampai 10 tahun atau berapa lama dia harus mungkin bisa pakai yang kayak gini, yang diagram garis grafik nih. Mungkin bisa lebih banyak lagi nih. Jadi tingkat tinggi rendahnya bisa kelihatan. Kalau ditampilkan yang model batang tadi agak kurang bagus sih karena kan tarikan garisnya nggak kelihatan. Kalau ini kan bisa dilihat, ini menurunkah, eh, men- tahun keberapa turun, tahun keberapa naik kan bisa kelihatan ya. Nah, makanya digunakan grafik yang garis ini. Kalau cara tampilinnya sama kayak tadi kan, insert grafik yang ini, yang chart ya, yang tetap yang batang, nanti baru dipilih yang garis line. Nanti ada pilihannya, ada yang pakai bulat ini, ada yang pakai yang 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kemudian juga baru dia nanti tampilannya kayak gini. Nanti ya bisa kalian blok dulu ataupun nggak kalian blok, kalian klik kanan di blok kalau salah yang X dan Y-nya bisa tukar. Kalau sampai di sini untuk ngedit-ngedit grafik udah bisa belum? Atau ada yang kendala ngeditnya? Ini kan teorinya kan. Di prakteknya ada yang kendala nggak? Atau emang udah bisa semua sebenarnya. Paling cuman diutak-atik dikit nanti kalau nggak pas nunggu X sama Y-nya nanti bisa lagi. Ada yang ada yang udah bisa belum main apa tuh style grafik? Masih coba-coba, Pak. Apa? Ya coba-coba kayak saya dulu kan coba-coba. Saya dulu gagal tuh masalah yang X dan Y-nya. Yang harusnya panjang tubuh di bawah malah ke atas. Tapi bisa tuh dibalik nanti ada klik kanan dan menunya bisa switch. Dulu saya otak-atik karena belum ada video di YouTube kan ya, otak-atik sendiri bisa. Tapi kalau sekarang udah gampang. Sebelum mulai kalian buka aja video, nanti pasti lebih bisa lah. Cuman ya orang buat grafik ini dia kalau sekarang ditanya belum tentu bisa karena kan belum butuh. Tapi pas dia udah butuh nanti pasti bisa sendiri. Ini yang lain kayaknya aman juga, kayaknya sama juga sih pasti kalau udah perlu nanti bisa sendiri. Cuman saya apa ya, karena belum pernah ngelihat ngelihat mahasiswa tampil seminar hasil PKL atau seminar hasil skripsinya, jadi nggak lihat nih kemampuan mahasiswa buat grafik. Tapi kalau udah lihat sekali mereka tampil di seminar, oh sebenarnya dia nggak bisa, oh sebenarnya dia nggak mau belajar. Sebenarnya kalau nggak bisa sih nggak mungkin, belum mau berusaha mungkin karena panduan caranya tuh udah banyak kali. Berarti dari kitanya aja mungkin yang apa ya, yang belum mau lah ataupun buatnya sesederhana mungkin. Sebenarnya ada cara yang bisa lebih bagus lagi kan. Tapi nggak apa, pelajari pelan-pelan. Nah ini ya cara membuat, saya lingkaran belum jelasin ya. Nah lingkaran itu kan ini dia jenis grafik yang penyajiannya dari data statistik dengan menggunakan gambar bentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase atau nilai total keseluruhan. Kalau yang biasanya yang bulat ini umumnya untuk persentase. Misalkan persentase, kalau yang sering itu ya persentase kayak untuk politik tuh berapa pemilih si fulan, berapa pemilih siapa, ataupun gambaran umum wilayah penelitian, misalkan daerah kita nih pekerjaannya banyak nelayan, atau pedagang, ataupun apa. Jadi bisa itu kan kalau dibuat yang batang tadi tidak tidak ada kelihatan totalnya berapa. Kalau yang grafik bulat ini untuk yang diketahui totalnya ya, misalkan totalnya 100% ataupun misalkan 100% ini ada dari perwakilan 200 orang atau 300 orang. Jadi yang lebih cocok untuk dibuat grafiknya. Dan
Kalau bisa kalau dia terlalu banyak nih pembagiannya, itu pakai yang garis saja. Tapi kalau sedikit, pakai aja yang pie chart atau bulat nih. Jadi masih ada empat potongan ini masih enak dilihatnya atau masih mudah. Tapi kalau sempat dia udah terlalu banyak, dia ganti aja, ganti yang sebelumnya tadi, yang garis. Nah, ini garis tuh yang khusus tuh yang banyak. Tapi kalau yang sedikit, ada total keseluruhannya pakai yang bulat. Nah, cara ambilnya gini juga dia. Insert, insert, kemudian pilih yang bulat ini, kemudian diambil datanya di blok atau apa, disamakan lah bikin sumbu X atau Y. Nah, kemudian yang kedua, materi kedua itu pengertian skema. Skema itu adalah suatu bentuk atau kerangka yang secara garis besar memuat tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Nah, maksudnya ini kan untuk menjelaskan sesuatu biasanya kan ada kayak deskripsi, banyak lah ada tuh yang perlu jelaskan. Tahapan satu ini bisa 2 lembar, tahapan dua 3 lembar, tahapan berapa lembar. Jadi kan agak lama orang bisa mengertinya ataupun susah kan. Nah, jadi dia dibuat skema. Skema tuh garis besar kegiatan yang kalian lakukan. Misalkan pertama mulai dengan mengunjungi tempat lokasi penelitian. Yang kedua penyiapan alat. Yang ketiga mungkin metodenya apa. Kemudian pengambilan data diambil dengan data apa. Kemudian dianalisis, analisisnya juga apa hasilnya. Hasilnya nanti berbentuk outputnya seperti apa. Nah, dia bisa digambarkan ya di awal bab 2. Jadi kan rencana kegiatannya udah terlihat. Oh, dia mau penelitiannya garis besarnya kayak gini ataupun dia penelitiannya perbedaan dengan penelitian sebelumnya punya dia ada ya, metode apa ataupun dengan cara yang berbeda kan. Nah, di sini bisa kelihatan lebih awal di skema ini. Cuman kalau detailnya itu kelihatannya nanti di deskripsi bab per babnya. Tapi kalau untuk awalnya perlu ada skema. Kemudian skema tidak menjelaskan rencana secara terperinci dan skema biasanya tidak berbentuk terlalu formal. Nah, ini seperti saya bilang tadi, tema itu dia nggak terperinci. Kalau terperinci kan dalam bab per babnya ya. Nah, kemudian bentuknya nggak formal itu maksudnya bentuknya tuh nggak ada template yang harus kayak gini, bentuk petanya kayak gini ataupun panahnya kayak gini. Jadi bebas saja kalian buat, tapi dia berbentuknya gini, ada kotak, ada garis nanti ada kotak pun garis panah. Jadi kelihatan oh ini kesini dulu, kemudian lanjut ini seperti apa. Nah, itu dia punya skema. Nah, saya kan di sini ajarin cara manual kan. Cara manual itu yang kalau saya pakai shape. Nah, shape ini kan di insert lah, insert shape. Nanti ada pilihannya yang mau yang mana. Setelah kalian pilih yang mana, uh, udah kalian pilih lah yang biasanya peta lah pasti peta atau bulat. Nanti kalian ini kan dulu hilangin fill ya. Nah, ini hilangin fillnya jadi biar dia putih. Enggak awalnya pasti warna biru atau warna apa kan. Udah hilangin fill, add add tag, tambahkan tag. Nah, setelah tambahkan tag biasanya dia warnanya tuh otomatis semacam putih. Kalau no fill kan nggak ada background. Pas pilih tagnya kan waktu otomatis tuh otomatis juga tagnya transparan. Kalian buat jadi hitam. Kemudian kan dia agak mana ya, agak melebar ya. Waktu kita tulis tuh entah besar-besar kalian perkecil, kemudian klik kanan, pilih paragraf, nanti kalian kecilkan di sini 0, di sini 0 yang awalnya 8, di sini juga multiple nih digantikan single. Nah, jadi dia nanti rapat ya tulisannya, tidak melebar kemana-mana. Nah, ini kan saya mau tanya nih, kalau kalian pernah buat skema ini nggak atau bagan ini? Yang udah untuk kegiatan lah mungkin kegiatan HMJ mungkin ataupun di proposal ataupun apa ada pernah buat belum nih skema ada yang pernah buat skema nggak tahu atau belum pernah buat atau mau buat tapi nggak bisa kayak mana nih ada yang bisa buat ataupun ada yang mau buat tapi nggak bisa ataupun belum perlu buat kayak mana nih. Mungkin belum bisa buat, Pak. Belum bisa buat ya. Yang lain kayak mana? Yang lain belum perlu buat, belum bisa buat atau oh Bisa, Pak, bisa. oh
Nul bisa ya pakai pakai yang kayak mana Nul, manual atau aplikasi ya? Saya berikutnya ada menjelasin aplikasi atau Manual, Pak. manual kayak saya ya atau pakai cara lain? Hah? Manual kayak Pak. Oke saya, oh berarti ya. Saya pikir ada cara lain. Kalau ada cara lain kita bisa diskusi, saling berbagi cara kan. Nah sini kan kalau yang manual ini kan ya pakai shape kayak gini. Jadi kan banyak pilihannya. Kalian add tag atau apa kan bisa jelas dan kalau kita narik panahnya juga lebih mudah dia sejajar atau apa kan. Nah ini ya caranya seperti ini. Nah ini yang cara aplikasi dia pakai Microsoft Visio. Di laptop saya nggak ada, makanya saya jelasin. Yang kayak gini aja kan. Kalian nanti mungkin download ataupun di laptop kalian ada Microsoft Visio. Nanti pas mulainya kan ada kayak gini dia, ada bentuk pilihan-pilihannya mungkin kayak mana. Nah, nanti udah habis kalian pilih, kalian lanjutkan aja ketiknya seperti apa kan. Nah, sini saya ada kasih link nih, link yang salah satu yang udah saya lihat tadi yang bagus cara menggunakan Microsoft Visio ini dia linknya, di tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang ini kan cara-caranya. Cara-caranya nanti kalau kalian buka aplikasinya ya seperti ini. Saya juga udah ngerangkum sedikit tadi. Takutnya kalian nggak bisa pakai video, pakai tulisan, tulisannya kayak gini. Ini juga cara-caranya nggak perlu saya jelasin. Karena kalau saya jelasin, kalau nggak teori praktek langsung agak susah. Karena kan kebetulan di laptop saya nggak ada Visio dan saya waktu itu pakai manual. Kalau pakai yang Visio tuh dengan video yang saya kasih tadi, link video saya kasih tadi kayak udah beres tuh bakal bisa juga. Ini di read aja nanti atau apa. Juga caranya juga di read. Nah, berarti materi hari ini kan cuma segini aja dikit ya, karena cuma menjelaskan tabel ataupun apa ya. Nah, jadi, oh ya, saya absen. Ini sambil saya absen, saya ini ya, buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya atau tentang bagian membuat grafik dan skema ataupun tentang karya ilmiah lain ataupun tentang kampus lah. Bentar ya. Nah, ini saya absen. Ini tinggal di rumah. Ini Anita tadi ada. Faizil ada. Faizil. Pak, Ada ya. ada. Faizil. Marhaban ada. Marhaban. Marhaban belum. Nuramisa mana? Nuramisa. Ada, Pak. Oh ya. Saya tadi ada Husnul ada. Putri. Putri ada. Ada, Pak. Ada. Ada mana suaranya? Kita bisa menunggu yang lain. Putri sama Jumailani mana? Jumalani Si ada, Put- Pak. Si Putri nggak bisa apa namanya speaker HP ya. Oh iya, hampir sama kayak laptop saya. Cuma saya pakai ini, apa namanya? Pakai WO Mic. Apa ya? Aplikasi WO Mic, tapi dia pakai speaker HP. Nah, apa? Uni ada Uni. Uni. Mana nih? Uni sama Nur Karya. Ini ada, Pak. Uni itu suara Sifnul kan? Kalau nggak ada suaranya itu nggak dihitung lah. Si Ilham nggak ada ya? Ilham. Atau cuma di grup doang tadi? Ilham nggak ada. Fazli Adi sama Habil mana? Ilham. Marhaban tadi kayaknya. Marhaban juga belum ya. Putri oke nggak ada. Mik berarti ini mana? Yuni, Nur, Ilham sama Fazli Adi. Sambil nunggu mereka, ada yang mau tanya nggak tentang yang grafik tadi ya? Grafik, tabel, grafik sama skema ataupun tentang mata kuliah yang udah pernah Ada, Pak. ada. Ya, silakan. Faizil ya, di suaranya ya. Pak, kan Gimana? kalau kita udah ini kan kita nih udah buat ya grafik gitu. Tapi kan ini apa nih ada yang salah gitu datanya ataupun apa gitu pokoknya salah. Hmm. Jadi cara ngeditnya gitu gimana, Pak? Oh, cara ngeditnya Apa kita di apa Excel-nya kita nih buat kan? ulang? Nggak usah. Ada kelihatan nggak sekarang PPT-nya muncul Ya, di nggak ada kategori-kategori ini kan?
Ah, Di angka ini yang diganti Zil. Zil. Di angka ini. Tapi kalian angkanya oh di itu situ. biasanya buatnya di Excel atau di Word yang udah nih? Bisa dua Di buat ya? Di Word ya? kalau belajar di Word, Pak. Di Word kalau datanya ini belum dihapus, masih ada. Kalau kita ganti di sini, terganti otomatis dia. Tapi kalau sempat datanya udah dihapus, tinggal grafiknya aja itu nggak bisa lagi, dia harus buat ulang. Nah itu dia. Biasanya ini gimana ya? Kalau saya waktu di Excel tuh dia di sheet sampingnya, tapi kalau di Word, apakah dia bisa di Word lain datanya atau harus di Word yang sama? Biasanya sih kalau buat grafik bagusnya di Word yang sama dengan data yang akan dipakai ini. Misalnya kan bukan di Word yang karya kalian pakai auto skripsi itu paste gambarnya aja, tapi ada Word Word khusus yang untuk datanya aja. Nah, di situ buatnya. Oh, Jadi kalau begitu kalau ada perubahan, ubah di datanya, gambarnya bakal terubah lagi, baru paste ke karyanya. Tapi iya, kalau Pak. cuma kalian buatnya sekali doang, data data angka ini nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi itu, udah nggak berubah lagi, dia harus ada Oke. kerangka awalnya. Nah, gitu. Gimana Pak Izil? Iya, Pak. Nanti, Pak. Nah, yang lain gimana? Ada yang tanyain nggak tentang materi lain apa? Habil mau nanya. Ani mau nanya. Aduh. Bentar. Anita lagi ketok apa? Nggak tahu. Sibuk aja. Ini siapa tadi yang belum 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 kasih suara ya? Si Yuni, Nurkaria, Fazliadi, sama Habil. Mereka kemana nih? Yang lain nggak pasti tinggal ada kan? Mereka ini kemana? Kalau putih mic-nya dia. Gimana nih? Ada yang tanyain lagi? Anita tuh, Pak. Mau nanya tuh, Pak. Mah malu mungkin, Pak. Kan. Anita lagi kerja dia. Mana Anita nggak ada lagi. Oh. Gimana nih? Ada lagi? Dikit Pak. Saya ya. Gimana Ini ya? kan kalau kita perhatikan dari grafik tersebut kan Pak, itu menunjukkan tentang keseluruhan tentang angka ataupun yang bisa disebut kualitatif atau kuantitatif tuh Pak. Kalau angka dia ini Kuali, kuantitatif, kuantitatif kan Pak. kuantitas Nah, nih. kuantitatif. Di Jadi slide tadi pertanyaan ada saya kayak gini. Hah? Jadi pertanyaan saya kayak gini Pak. Dia kalau pembahasan itu kan kuantitatif. Jadi kalau kualitatifnya itu kalau responden dari masyarakat cara buat anunya kayak mana tuh Pak? Kualitas, misalkan dia itu mau buat kualitatif, dia keterangannya di sini nih baik, cukup, ya baik, cukup, habis itu juga kurang atau kurang baik, ya itu dia contohnya kualitatif ya. Cuman Iya dia Pak. ada range-nya biasanya. Misalnya kalau dia kasih nilai 70 mungkin cukup. Kalau 50 respondennya ngasih 50 ya berarti masuk kategori tidak cukup. Nanti dibuat yang ngasih cukup berapa orang, yang ngasih tidak cukup berapa orang, ngasih baik berapa orang, sih dibuatkan tabel. Nah, tabelnya tuh di sini yang biru ini kan ya sini cukup, tidak cukup, baik atau sangat baik. Nah, di sini angkanya. Nah, gitu cara buatnya. Kalau yang apa tuh? Yang kualitatif ya mau jadikan kuantitatif. Nah, kayak gitu dia. Siapa nih gimana gimbal? Fazli Adi udah nggak apa tuh? Udah nggak bilang hadir itu malah malah terbuka mic-nya. Dibukanya lagi. Halo Fazli Adi udah hadir loh. Paham. Kayak orang lagi main game buat. Nah, gimana ya? Bisa Pak, Bisa. dimengerti. Nah, jadi gitu. Biasanya kan ada tuh saya dulu banyak mengambil data. Saya sekarang
Oh, berdekatan ya duduknya, tapi satu ada pertanyaan, satu nggak ada. Nah, jadi saya juga dulu ada ngambil data kualitatif sama kuantitatif. Jadi yang data apa tuh? Kualitatif dikuantitatifkan. Bisa tuh. Gimana yang lain? Ada mau tanyain nggak? Satria Kumala ada? Itu Satria Husnul, Kumala. Pak. Husnulan. Kalau itu Satria Kumala yang Ada, mana Pak. nih? Ada ya? Ah, ada yang lain, ada lagi nggak? Ada lagi? Atau ada kendala-kendala? Ini mungkin yang ada kendala karena belum pernah buat ya. Kalau belum pernah buat ya kan ada kendala. Orang dia nggak pernah buat, gimana mau ada kendala? Tapi biasanya kendala-kendala grafik ini kendala kecil biasanya. Pasti bakal bisa lah. Kalau apa namanya, kalau kita nggak lagi dikejar deadline bisa, tapi kalau udah panik, misalkan dibilang dosennya nanti sore harus kumpul ya, nah itu udah semua skill udah nggak ingat lagi itu kalau udah mepet gitu. Tapi kalau masih panjang waktunya masih bisa. Jadi makanya kalau ngerjain yang begini-begininya kayak grafik atau apa nih, jangan pas mau ketemu dosen misalkan, oh saya ada janjian nanti konsul besok misalkan sore, jangan kalian siang atau paginya kerjain tuh, nggak bagus tuh hasilnya. Kerjain ini sebelum-sebelumnya, jadi bisa kalau salah kayak si apa tuh Faizil tadi masih bisa diperbaiki, ataupun kayak saya tadi dia nanti bingung jelasinnya, dia udah ada persiapan. Tapi kalau misalkan baru dikerjainnya mau ketemu tuh udah grafiknya rusak, dia pun nggak tahu jelasin kayak mana. Nah, ini saya panggil sekali lagi ya, si Yuni, Nurkarya, Fazliadi, Mahabil, mana nih suaranya nih? Kresek-kresek Hadir gitu. Pak, Fadliadi hadir. Fazliadi ya, oke oke. Nah, yang si Habil mana? Habil, Yuni, Nurkarya. Oke, ada lagi nih mau tanyain. Pak Nurkarya hadir. Hadir ya, itulah makanya panggil nggak ada suara. Mana? Oke, ada lagi nggak tanyain? Iya, buat terus jus nipanya nih. Oh, just paham. Gimana nih? Si Anita Pak jus nipa. Kayak ketok kerupuk muling ya. Kalau tempat saya Itu pakai nipa, palu. Pak. Itu kalau tempat saya itu ketok kerupuk muling, melinju. Cuman di daerah Barcelona nih nggak tahu kalau udah pakai palu itu apa dikerjain, kita nggak tahu kan. Aduh gimana? Jadi ini ada Daniel, udah siapa nelfon? Gimana nih? Ada yang tanyain lagi? Nggak ada Oh, lagi mungkin Pak oh, kalau udah diam semua. ya, kayaknya nggak ada. Cuman coba tanya satu. Said nggak ada, mungkin tadi si Faizil Irawan nggak ada. Fazliadi gimana? Ada yang tanyain nggak? Atau udah let's go lagi dia? Ada Pak. Nggak ada ya. Ju udah mau tanyain nggak? Atau Ju ini udah ahli dia? Nggak ada. Yuni gimana? Yuni belum nyaut tadi ya. Yuni bisa. Oh ada ya. Ada pertanyaan nggak? Kok ada suara ya? Atau mau bertanya nih? Kok atau saya nggak dengar ya? Mana nih? Oh, udah. Satria ada mau tanyain nggak? Satria Ada, Pak. ada. Kok Nuramisa ada mau tanyain? Nuramisa kemana? Oke. Berarti kalau nggak ada yang tanyain lagi, sekian dulu materi hari ini. Semoga apa tuh yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga kalian kalau ada yang nggak bisa ngerjain grafik atau apa yang pernah saya ajarin,
Nanti kabari di grup atau chat pribadi atau kemana, nanti tetap saya bantu juga karena kan bagian dari mata kuliah ini kan harus ada selain teori sudah prakteknya. Oh ya bentar, sebelum tutup saya bacakan pesan loh. Pak kirim pesan nih. Satria Kemala, Pak Enisnul Pak ya. Oh Putri dia hadir ke laptop. Oke. Satria Kemala masa nggak bisa diri tapi nggak apa biar kelihatan rame. Suaranya Husnul tapi namanya Satria Kemala. Oke deh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.